lewat jam 12 malam. Di Gunung Kendil, berdiri sebuah dusun tua bernama Wonosari, yang tidak tercatat di peta manapun. Dusun itu dikelilingi oleh kabut yang tidak pernah pergi, bahkan saat musim kemarau membakar seluruh desa lain. Kabut itu dingin dan berat. Orang tua bilang, itu bukan uap air, itu adalah napas dari dunia lain. Di dusun itu, hidup seorang dukun tua bernama Mbah Reso. Ia dikenal bisa menyembuhkan orang kerasukan, tapi juga sering menerima tamu malam hari, yang tidak pernah terlihat wajahnya. Mbah Reso memiliki sebuah pusaka, keris kecil yang dibungkus kain merah, disimpan di altar kecil di belakang rumah. Tak ada yang tahu asal-usul keris itu. Tapi sejak Mbah Reso memilikinya, kabut semakin tebal. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara aneh dari jurang belakang rumah Mbah Reso. Lebih besar dari srek-srek-srek. Suara kain diseret di tanah, seperti makhluk yang tidak bisa berjalan, hanya melompat perlahan. Sukmo, seorang pemuda keras kepala dan ambisius, ingin cepat kaya. Ia percaya bahwa keris milik Mbah Reso bisa memberinya kekuatan gaib dan rejeki tak terbatas. Suatu malam, saat hujan turun dan kabut menebal, Sukmo menyelinap masuk ke rumah Mbah Reso. Ia berhasil menemukan keris merah itu dan melarikan diri keluar rumah. Tapi begitu sampai di jalan dusun, ia mendengar suara berat dan serak. Lebih besar dari, Sukmo, kau bawa yang bukan milikmu. Ia menoleh, dan dari balik kabut, muncul sesosok tubuh putih melayang. Kafan lusuh, dan lehernya patah, menjuntai ke bahu, seperti digantung tapi tidak sampai mati. Wajahnya tertutup kain, tapi dari balik kain itu, mengalir darah hitam. Pocong leher patah, Sukmo berlari ke rumahnya, tapi saat pintu diketuk, ibunya membukakan pintu hanya untuk menemukan anaknya berdiri kaku, dengan mata kosong. Di belakangnya, bayangan putih berdiri, dengan kepala miring ke kanan. Esok pagi, rumah mereka kosong. Tidak ada mayat, hanya jejak darah menuju altar belakang. Dan keris itu, kembali tergeletak di atas meja, terbungkus kain merah. 35 tahun kemudian, dusun Wonosari nyaris ditinggalkan. Tapi Laras, seorang peneliti antropologi dari universitas di kota, tertarik mendokumentasikan kisah-kisah mistik di Jawa. Ia datang bersama temannya, Dani, yang bertugas merekam video untuk YouTube mereka. Warga memperingatkan mereka agar tidak melewati pohon bambu dan tidak menyentuh apapun di rumah kosong milik Mbah Reso. Tapi Laras penasaran. Ia merasa keris itu hanya simbol budaya, dan semua ini cuma sugesti. Mereka masuk malam hari. Rumah itu sunyi, tapi tidak kosong. Dani menemukan keris merah dan membuka kain pembungkusnya. Sejak itu, kamera mereka merekam sendiri. Tanpa ada yang menekan tombol. Laras merasa suhu turun drastis. Dani mendadak diam, dan berkata lirih. Lebih besar dari, dia, sudah ada di sini. Laras mulai curiga. Dani tidak lagi seperti biasanya. Ia bicara pelan, matanya sering kosong, dan beberapa kali ia tertawa sendiri. Kamera yang dibawanya merekam sudut-sudut kosong, tapi saat diputar ulang, muncul bayangan putih melompat di belakang mereka. Laras memutuskan untuk kembali ke rumah warga. Tapi Dani bersikeras tinggal di rumah Mbah Reso karena, suara di dalam kepalanya bilang begitu. Malam itu, Laras bermimpi buruk. Ia melihat jurang yang dalam, tubuh tergantung di pohon bambu, dan suara seorang ibu menangis lirih, memanggil nama, Sukmo, Sukmoku. Ketika Laras bangun, Dani menghilang. Ia kembali ke rumah tua dan menemukan Dani sedang berzikir dengan suara rusak, duduk di depan altar yang kini terbuka. Di belakangnya berdiri sosok putih dengan leher patah yang mengeluarkan suara napas berat, dan berembus tepat ke telinga Laras. Lebih besar dari, kau juga ingin mengambil milikku. Sukmo belum cukup. Tiba-tiba tubuh Dani terangkat ke udara,
lehernya berputar perlahan, hingga terdengar bunyi. Kerak, ia jatuh, mati. Laras lari ke warga, tapi hanya satu orang tua bernama Mbah Mino yang bersedia bicara. Ia mengungkap fakta yang lebih mengerikan. Lebih besar dari pusaka itu bukan cuma pemberian jin. Nak, itu tumbal. Siapapun yang menyentuhnya, akan jadi bagian dari dia. Dan dia itu bukan pocong biasa. Dia dulunya dukun yang gagal moksa. Ia ingin jadi abadi, tapi terjebak dalam tubuh busuk yang tak bisa mati. Laras, dibantu Mbah Mino, berencana melakukan ritual pelepasan pusaka di jurang tempat asal pocong leher patah. Tapi malam itu adalah Jumat Kliwon, malam di mana kekuatan makhluk itu mencapai puncaknya. Mereka membawa keris merah dan pergi ke jurang bambu. Saat mereka hendak melempar pusaka, kabut turun begitu tebal, dan suara-suara mulai terdengar. Lebih besar dari bisikan, cekikikan, suara kaki meloncat. Pocong itu muncul dari kabut, lebih besar, lebih hitam, dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lehernya patah dua arah, dan dari dadanya keluar wajah-wajah yang seolah menjerit, wajah-wajah korban sebelumnya. Laras membaca ayat-ayat yang diajarkan Mbah Mino. Tapi pocong itu justru menyerang, mencengkram tubuh Laras dan membisikkan kalimat terakhir. Lebih besar dari, kalau aku tak bisa hidup abadi, kalian juga tidak boleh hidup. Tepat saat pocong mencoba masuk ke tubuh Laras, Mbah Mino menusukkan keris itu ke tanah, titik asal kutukan. Tiba-tiba tanah berguncang, dan sosok pocong itu ditelan bumi, bersamaan dengan jeritan ratusan suara dari dunia gaib. Kabut menghilang, pusaka terkubur, tapi Dani tetap mati. Laras kembali ke kota, ia tidak pernah lagi merekam dokumenter mistik. Ia kehilangan Dani, dan tidur malamnya tak pernah tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi, Dani duduk di pojok kamarnya, dengan kepala menunduk. Kadang, tangannya menunjuk ke arah jurang Gunung Kendil. Suatu malam, Laras terbangun, dan di lantai kamarnya, ada jejak lumpur berbentuk loncatan. Dan suara itu kembali, lebih besar dari, srek, srek, srek. Setelah kejadian mengerikan di jurang Gunung Kendil, Laras mencoba menutup bab itu. Tapi mimpi buruk semakin menjadi. Dalam mimpinya, ia melihat silsilah keluarga Dani, dan nama, Sukmo, ternyata masih ada dalam garis keturunan mereka. Laras pun menyelidiki dan menemukan fakta mengejutkan. Mbah Reso, sang dukun tua, adalah kakek dari Sukmo. Dani adalah cicit dari Sukmo. Dan Laras sendiri, ternyata cucu dari seorang perempuan desa yang dulu ikut membakar rumah Mbah Reso. Kutukan itu masih berjalan. Pocong leher patah tidak mengincar sembarang orang, tapi keturunan mereka yang pernah mengkhianatinya. Laras kembali ke dusun Wonosari untuk mengakhiri semuanya. Tapi dusun itu sudah sepi. Tidak ada suara ayam, tidak ada cahaya malam. Semua rumah terkunci dari dalam. Ia menuju rumah Mbah Reso, yang kini sudah rubuh sebagian. Di bawah rumah, ia menemukan ruang bawah tanah, penuh dengan lukisan-lukisan kertas kuno, boneka dari tanah liat, dan paku panjang berlumur darah. Di dinding tertulis, lebih besar dari, siapa yang membuka akan menjadi pintu. Siapa yang membawa akan menjadi wadah. Siapa yang mengubur akan menggantikannya. Tiba-tiba Laras mendengar suara cekikikan, bukan satu, tapi banyak. Ia menoleh, dan pocong-pocong kecil merayap dari dalam tanah. Semua dengan leher patah. Dari balik tanah muncul kembali pocong leher patah. Kini tak sendiri, ia menjadi raja dari para pocong. Ia berkata dalam suara yang berat, parau, dan menyayat. Lebih besar dari, kutukanku adalah warisan. Jika kalian tak ingin menjadi wadah, maka beri aku yang belum dikutuk. Bayi, atau jiwa murni. Laras menolak, tapi tiba-tiba, perutnya sakit luar biasa. Ia tak sadar, dirinya sedang hamil,
benih dari Dani, sebelum semuanya terjadi. Itulah mengapa pocong itu terus mengikutinya. Ia ingin anak dalam kandungan Laras. Malam itu, Laras membuat keputusan yang mengerikan. Di altar bawah tanah, ia menusukkan pusaka keris ke perutnya sendiri, sambil membaca doa pembebas warisan leluhur. Teriakan Laras menggema, tanah bergetar, pocong-pocong melolong dan meledak satu demi satu. Hening. Beberapa tahun kemudian, seorang vlogger horor dari Jakarta bernama Reno datang ke Dusun Wonosari untuk membuat konten mistis. Ia menemukan rumah kosong, kamera tua rusak, dan sebuah buku harian Laras yang menyebutkan pengorbanan di altar. Ia tertawa kecil, tak percaya kutukan. Tapi malam itu, saat ia merekam selfie di depan cermin, bayangannya tidak tersenyum. Bayangannya hanya menatap, dengan leher patah, dan darah hitam mengalir dari matanya. Layar kamera padam, layar hidup kembali. Di dalam rekaman itu, tak ada Reno. Yang ada hanya tulisan berdarah. Lebih besar dari, aku sudah kembali. 2 tahun setelah pengorbanan Laras, Desa Wonosari resmi dinyatakan kosong oleh pemerintah. Tapi aktivitas aneh justru semakin meningkat. Drone milik pemetaan udara jatuh dan saat rekamannya diperiksa, terlihat bayangan putih di atas rumah Mbah Reso, bergerak melawan arah angin. Suara tangisan bayi terus terdengar dari hutan bambu, padahal tidak ada satu anak pun tinggal di sana. Pemerintah mengirim tim investigasi khusus, terdiri dari Dimas, pakar spiritual modern, Rendra, eks-tentara yang skeptis, Santi, arkeolog simbol kuno, Miko, dokumentaris. Mereka datang membawa alat modern, sensor suhu, kamera termal, dan alat pemantau elektromagnetik. Tapi mereka tidak tahu, mereka sedang masuk ke titik terakhir ritual darah. Hari pertama tidak ada hal aneh, sampai malam jam 3, alat sensor berbunyi. Dimas melihat ada perubahan suhu ekstrim, dari 22 derajat Celcius menjadi -4 derajat Celcius, tepat di bawah sumur tua. Mereka memasang kamera. Kamera menangkap sosok putih melayang perlahan dengan kepala menunduk. Tidak tampak wajahnya, tapi suara kain diseret terdengar jelas. Srek, srek, srek. Pagi harinya mereka memutuskan untuk pulang. Tapi jalan keluar desa berubah seperti lingkaran. GPS hanya menunjukkan satu lokasi berulang, rumah Laras. Saat mereka kembali ke rumah itu, mereka menemukan buku harian Laras kini berlumuran darah segar. Keris pusaka hilang dari altar. Dan di jendela, bekas tangan menempel dari dalam kaca. Miko yang membaca doa tiba-tiba kejang. Dari mulutnya keluar suara wanita. Lebih besar dari, anakku belum pergi. Dan kau yang datang, akan menjadi penggantinya. Tiba-tiba lampu padam. Semua lilin padam bersamaan. Rendra yang tidak percaya akhirnya marah dan membakar kain kafan yang ditemukan di bawah tanah rumah Mbah Reso. Itu adalah kesalahan fatal. Tanah berguncang. Udara menjadi berat. Pocong leher patah muncul. Tapi kali ini tubuhnya jauh lebih besar, setinggi atap. Matanya bolong, mulut robek ke pipi. Lehernya tak hanya patah, tapi berputar 180 derajat. Ia muncul di setiap sudut ruangan, seolah ruang itu tidak punya arah pasti. Dimas membaca doa keras, tapi satu persatu mereka menghilang dari kamera. Dimas tinggal sendiri. Ia akhirnya berkata, lebih besar dari, ambil aku, lepaskan yang lain. Pocong mendekat, dan tidak membunuh. Ia hanya berkata, lebih besar dari, sekarang, kau tahu. Aku tidak pernah ingin mati. Aku hanya ingin kalian merasakan leher patahku, setiap malam, seumur hidup. Tiba-tiba, gelap. Beberapa bulan kemudian, sebuah rekaman CCTV dikirim ke kantor polisi. Di dalamnya, terlihat Dimas, dengan leher miring, duduk di kamar rumah sakit jiwa. Ia tidak bicara, ia hanya menggambar, gambar pocong.
Setiap lembar berisi satu tulisan. Lebih besar dari leherku miliknya. Mati tak berarti bebas. Aku adalah pintu. Dan video terakhir menampilkan Dimas sedang tidur. Kameranya mati sendiri. Tapi saat di rewind, terlihat bayangan putih berdiri di sudut kamar, melihat ke kamera. Lalu berjalan ke arah kamera dengan suara srek, srek, srek. Dimas tidak pernah ditemukan secara fisik. Tapi catatan pengawasan rumah sakit menyatakan pukul 2.12 pagi, tubuhnya lenyap di depan kamera, seperti larut dalam kabut yang masuk dari balik jendela tertutup. Polisi hanya menyisakan satu petunjuk. TV tua di kamar itu menyala sendiri, menampilkan video yang tidak pernah mereka rekam. Dalam video itu, terlihat semua korban sebelumnya, Sukmo, Laras, bahkan Rendra. Mereka semua duduk bersila, diam, menghadap kamera, dan dari belakang mereka, Pocong leher patah berdiri, tidak bergerak, hanya menatap. Beberapa minggu setelah tragedi itu, seorang relawan tim SAR menemukan catatan Santi yang dikubur dalam tabung besi di dekat hutan bambu. Isinya lebih besar dari, bukan pocong, bukan arwah penasaran. Ini jauh lebih tua. Aku menemukan ukiran kuno di bawah lantai rumah Mbah Reso. Simbol itu adalah pemanggil dimensi ketiga, dunia yang tertinggal. Makhluk yang kita panggil, bukan hanya roh, tapi penjaga waktu. Ia dihukum untuk tetap hidup setelah mati. Dan kini ia tak sendiri. Ia membawa kita ke tempat asalnya. Hal terakhir yang ditulis, lebih besar dari, jika kalian membaca ini. Jangan bicara nama pocong leher patah saat malam hari. Karena jika kalian memanggilnya, waktu akan melipat dirinya sendiri. Video tanpa suara. Lokasi, ruangan gelap dengan kursi kosong. Kemudian muncul satu persatu sosok dalam balutan kafan. Pertama, Sukmo. Kedua, ibunya. Ketiga, Rendra. Keempat, Miko. Kelima, Santi. Keenam, Laras. Mata Laras dipenuhi belatung. Tangannya terus menulis simbol di udara. Lalu kamera goyah, dan terakhir yang terekam adalah wajah pocong leher patah. Tapi kali ini, wajahnya adalah gabungan dari semua korban. Lehernya patah, tapi kepalanya terus berputar perlahan, mengeluarkan suara. Lebih besar dari, kau membaca kisahku. Maka kau telah membuka pintunya. Layar menjadi gelap. Kisah ini diarsipkan oleh Kementerian Budaya dan tidak pernah dipublikasikan. Namun, siapapun yang berusaha merekam ulang kisah pocong leher patah, baik lewat film, audio, atau bahkan tulisan seperti ini, akan melaporkan hal-hal aneh. Kamera merekam sendiri saat tidak menyala. Suara, srek, srek, muncul dari speaker, meski kabel tercabut. Bayangan putih di pojok ruangan saat membaca cerita ini keras-keras. Dan leher terasa berat, saat menjelang jam 3 pagi. Lebih besar dari jadi jika kamu masih di sini, dan sudah membaca sampai akhir. Jangan lihat ke belakangmu sekarang. Lebih besar dari karena dia hanya muncul saat kau tahu akhir ceritanya. Beberapa tahun setelah tragedi di Dusun Wonosari, seorang jurnalis misteri bernama Indra Prayoga memutuskan membuat dokumenter berjudul Malam Terakhir Misteri Pocong Leher Patah. Ia mengumpulkan semua potongan kisah, dari catatan Santi, rekaman Dimas, sampai artefak yang ditemukan di rumah Mbah Reso. Tapi ada satu benda yang paling membuatnya penasaran. Lebih besar dari cermin tua retak yang dulunya tergantung di kamar belakang rumah Mbah Reso. Menurut saksi, cermin itu tidak memantulkan bayangan manusia sepenuhnya. Selalu ada sesuatu berdiri di belakang, meski kamu sendirian. Indra membawa cermin itu ke studio untuk keperluan syuting final dokumenternya. Pukul 1.47 dini hari. Lampu studio mendadak berkedip. Semua kru izin pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Indra tinggal sendirian, ditemani kamera otomatis dan cermin tua di belakangnya.
Ia mulai berbicara. Lebih besar dari, inilah akhir dari kisah pocong leher patah. Sebuah mitos yang berkembang menjadi horor nyata. Tapi saat ia melihat ke layar monitor, bayangannya di cermin tersenyum, padahal ia tidak. Kemudian, leher bayangannya mulai patah sendiri perlahan. Srek, srek, lebih besar dari, stop, ini hanya efek, kan? Ini efek visual, tapi rekaman kamera tidak menunjukkan apa-apa. Hanya cermin yang menunjukkan kebenaran. Indra, panik, mundur, dan terseret masuk ke dalam cermin. Keesokan harinya, studio itu ditemukan kosong. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Semua peralatan utuh. Tapi video yang terakhir tersimpan di kamera menampilkan seorang pria, bukan Indra, sedang duduk, tersenyum. Di belakangnya, barisan pocong. Semua leher mereka patah ke arah berbeda. Dan satu pocong paling depan perlahan mendekat ke kamera dan berkata, "Lebih besar dari, cerita ini tidak pernah ditulis oleh manusia. Lebih besar dari, cerita ini ditulis oleh kami, untuk kalian." Sejak video itu tersebar di forum gelap, ratusan orang melaporkan gangguan aneh setelah menonton atau membaca versi cerita ini, termasuk melihat sosok dengan leher patah di pantulan kaca mobil, mendengar suara napas berat dari speaker laptop saat cerita dibacakan, mimpi yang sama setiap malam, berjalan dalam kabut, mendengar srek, srek. Dan dalam mimpi itu, seseorang berkata, "Lebih besar dari, kau membacanya sampai akhir. Kini kau bagian dari ceritanya." Beberapa mengatakan bahwa cerita ini sebenarnya bukan fiksi, melainkan sebuah pemanggil, tersamar sebagai cerita horor. Karena, lebih besar dari setiap orang yang membaca cerita, pocong leher patah, sampai habis, akan dilihat oleh dia, bukan dengan matanya, tapi dengan matamu sendiri. Epilog akhir, Sumpah Kain Merah. Wonosari telah menjadi dusun mati. Semua warga mengungsi atau hilang secara misterius. Rumah-rumah kosong ditumbuhi ilalang. Tak ada sinyal, tak ada listrik, hanya suara kain diseret yang masih terdengar setiap malam Jumat Kliwon dari jurang Gunung Kendil. Tapi ada satu hal yang belum pernah terungkap. Isi kitab kuno milik Mbah Reso. Kitab itu ditemukan oleh seorang peneliti dari universitas ternama yang nekat datang bersama tim ekspedisi paranormal. Kitab ditulis dalam bahasa Jawa kuno, namun bagian terakhir sudah diterjemahkan. Lebih besar dari, barang siapa merobek ikatan merah yang mengikat pusaka, maka akan mematahkan batas antara dunia manusia dan dunia tergantung. Lebih besar dari, maka seluruh ruh terikat, yang mati karena dendam, yang dibungkam oleh tanah, yang dikafani dalam kekejian, akan kembali, dengan leher patah, karena terjerat kutub waktu. Ternyata, bukan Sukmo pencuri pertama. Pusaka itu telah diambil oleh banyak orang, dan setiap pengambilan menciptakan satu makhluk baru. Pocong dengan leher patah. Setiap roh tak tenang, setiap korban kekerasan, pembunuhan, pengkhianatan, semuanya berubah menjadi penjaga dunia tergantung. Lebih besar dari, mereka tidak dikubur untuk istirahat, tapi untuk menjaga batas antara kehidupan dan